Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nggih, Bu Tri nggih. Kita melakukan percakapan dulu, kita ngobrol dulu sebelum nanti observasi di kelas, nggih. Nah, untuk percakapan kita kali ini saya ingin memastikan dulu nggih, nanti kita akan melaksanakan supervisinya tanggal 28 Mei nggih. Nanti kelas mana yang jenengan mau pakai? Kelas 7F. Oh, kelas 7F. 7F. Kemudian jenengan mata pelajarannya PPKN nggih? Iya. Nggih. Kalau boleh tahu Bu, nanti untuk pelaksanaan supervisi ini tujuan dari pembelajaran di panjenengan apa nanti? Ya. Kebetulan ini kelas 7F masuk pada materi bekerja sama dan gotong royong. Nah, untuk materi besok tujuan pembelajarannya adalah melalui diskusi peserta didik dapat menjelaskan nilai penting kerjasama dan gotong royong dengan penuh tanggung jawab. Kemudian melalui diskusi juga peserta didik dapat menentukan atau menjelaskan tentang landasan karakter kerjasama dan gotong royong dengan penuh tanggung jawab. Jadi ada dua tujuan pembelajaran. Oke, itu untuk tujuannya nggih. Kemudian untuk area pengembangan yang ingin jenengan capai dari pembelajaran yang jenengan itu kira-kira mencakup apa saja ya untuk pengembangannya? Untuk pengembangan, karena kelas 7 itu kita menggunakan kurikulum merdeka, maka dalam pembelajaran mengacu pada profil pelajar Pancasila juga. Salah satunya adalah nilai gotong royong yang pasti sangat berkaitan dengan materi, di mana nanti dengan belajar itu menumbuhkan rasa kekompakan dan kerjasama peserta didik dalam berkolaborasi ketika diskusi. Kemudian juga menumbuhkan rasa mandiri untuk memberikan rasa percaya diri pada peserta didik dalam menyelesaikan tugas. Kemudian peserta didik juga diharapkan bisa bernalar kritis ketika menyampaikan pendapat ataupun ketika mengemukakan pendapat dalam diskusi, juga dalam pembelajaran klasikal ketika mereka diminta untuk maju ke depan dan menumbuhkan kreativitas, karena nanti dalam pembelajaran anak-anak diminta membuat hasil produk yang bisa menjelaskan tentang materi yang dipelajari. Jadi tujuannya tadi ada dua, kemudian area pengembangannya ada gotong royong, mandiri, gitu nggih. Oke, untuk mencapai tujuan dan area pengembangan yang ingin jenengan tuju tadi, itu kira-kira strategi dari yang spesifik dari proses pembelajaran panjenengan nanti berapa? Ya. Langkahnya gitu nih, strateginya. Dalam metode yang kita gunakan adalah diskusi kelompok, kemudian modelnya adalah cooperative learning, dan pendekatannya kita menggunakan pendekatan proses, karena nanti anak-anak diminta diskusi dulu. Sebelum diskusi anak-anak diminta untuk melihat tayangan video tentang kerjasama dan gotong royong. Kemudian ketika masuk ke materi nanti anak-anak dibagi kelompok, di mana kelompok itu disesuaikan dengan bakat dan minat serta gaya belajar, yang mana anak-anak yang suka belajar menggunakan gambar, maka anak-anak nanti diminta untuk membuat gambar, melukis atau poster yang menjelaskan tentang materi, tentang nilai kerjasama dan gotong royong. Kemudian untuk anak-anak yang suka bercerita, anak-anak nanti diminta menuliskan tentang pendapatnya tentang kerjasama dan gotong royong. Kemudian mereka diminta maju ke depan, ya istilahnya ceramah juga, karena memang mereka suka bercerita. Kemudian yang satu adalah anak-anak yang suka mendengarkan. Kita nanti akan minta mereka untuk membuat rangkuman dari materi, kemudian melakukan. Jadi ya mereka nanti maju ke depan membawakan materi melalui lagu. Berarti di sini nanti sudah berdiferensiasi nih istilahnya nih. Oh, jadi nah diferensiasi apa nih? Konten, produk, apa?
produk berarti karena produknya Nggih. beda-beda nanti. Iya. Oh, termasuk konten karena tadi ada yang melihat video. Iya. Oh, dan nggih. Bagus. Nggih, mudah-mudahan nanti pelaksananya bisa sesuai dengan rencana. Kemudian anak-anak juga bisa lebih semangat belajarnya, lancar pembelajarannya, tujuan pembelajaran yang ingin jenengan capai juga bisa terwujud, nggih. Dan ini mungkin untuk catatan ini ya mungkin catatan dari saya mungkin ini perangkat pembelajarannya harus betul-betul disiapkan komplit termasuk LKPD-nya Nggih. untuk anak-anak. Nanti nggih. Ya mudah-mudahan nanti sehat semuanya bisa berjalan dengan baik. Nggih. Selamat bertemu nanti tanggal 28. Nggih. Matur suwun Putri untuk ngobrolnya hari ini. Nggih. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang, Mama. Siang. Sehat? Alhamdulillah sehat. Ada yang tidak masuk? Ada. Kenapa? Oh, dua SN. Oh, enggak berarti. Iya. Oke, baik. Mengawali untuk pembelajaran hari ini kita akan melanjutkan materi minggu lalu ya. Masih ingat minggu lalu materinya tentang apa? Masih Apa? kerjasama dan budaya gotong royong. Kerjasama dan budaya. Nah, untuk pertemuan kali ini minggu kemarin kan Guru sudah memberikan gambaran garis besar pembelajaran kita hari ini bahwa nanti kita membentuk kelompok. Dan itu nanti dulu. Sebelum kita melanjutkan materi, saya ingin anak-anak mengamati video tentang kerjasama di lingkungan masyarakat yang biasa kita lihat atau kita lakukan di sekitarmu. Melalui tayangan video tadi, kira-kira satu, anak-anak nanti memahami apa tadi nilai kerjasama. Tadi sudah diberikan contoh bahwa di akhir video menyebutkan bahwa dengan kerja bakti gotong royong kita bisa menguatkan kebersamaan karena saling bertemu dengan tetangga. Nah, yang kedua, tujuan pembelajaran kita adalah kita akan memahami tentang landasan dalam kerjasama. Maka untuk mencapai dua tujuan pembelajaran ini, setelah mengamati video, anak-anak saya minta untuk membuat kelompok. Kelompoknya kita buat sesuai dengan minat kalian. Misal kalian menyukai melukis atau menggambar, nanti dalam satu kelompok itu berisi anak-anak yang memang suka melukis. Nanti kalian membuat lukisan yang menjelaskan tentang nilai penting dan landasan karakter. Kemudian anak-anak yang suka bernyanyi, dari dua materi ini kalian ambil rangkumannya, ringkasannya, inti-inti pokoknya kalian buat dalam bentuk lagu, di mana lagunya nanti bebas. Hanya saja dalam lirik lagu itu diganti sesuai dengan materi tentang nilai penting dan landasan karakter. Ya. Nah, kelompok yang ketiga adalah kelompok yang suka bercerita, sing seneng ale cerita. Nanti kalian membuat ringkasan juga hal-hal apa yang menjadi nilai penting kerjasama dan landasan karakternya kalian tulis. Kemudian nanti semua kelompok maju ke depan untuk presentasi. Maka yang pertama adalah yang suka melukis. Ya, udah jadi yang suka melukis.
melukis akan mempresentasikan hasil kerja kami. Pertama, dari gambar yang merupakan kegiatan bencana alam yang terjadi di suatu desa. Dari gambar pertama menjelaskan bentuk kerjasama mengatasi kekurangan. Orang normal membantu seorang yang buta dalam berjalan. Dalam gambar kedua terdapat seorang anak laki-laki yang sedang membaca lagu di bawah pohon dengan penuh teliti. Lalu karakter kuning digambarkan dengan seorang anak yang sedang memungut sampah karena dia disiplin dan cinta lingkungan. Dan karakter biru digambarkan dengan keluarga yang harmonis, damai, tentram, dan tidak ada pertengkaran. Lalu karakter merah digambarkan dengan seorang gadis yang sedang melukis dengan penuh. Sekian presentasi dari kami. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tujuan bersama, itulah kerjasama. Kerja dengan banyak orang, itulah gotong royong. Memahami, menghargai, mengatasi kekurangan. Sudah? Oke, baik. Yang kedua tentang landasan karakter, silakan pindah ke depan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok bercerita akan menceritakan tentang gotong royong dan bekerja sama. Bekerja sama adalah kegiatan beberapa orang yang dilakukan untuk mencapai tujuan bersama. Sedangkan gotong royong merupakan kerja bersama-sama dengan banyak orang di suatu masyarakat. Adapun nilai penting dalam bekerja sama dan bergotong royong yaitu saling memahami, saling menghargai, saling membantu, saling mengatasi kekurangan, saling menguatkan kebersamaan. Merupakan hal mendasar yang perlu dalam bermasyarakat. Saling memahami tidak hanya memahami diri sendiri, namun juga harus memahami orang lain. Dua, saling menghargai. Tak cukup dengan memahami antar anggota kelompok atau masyarakat, juga perlu saling menghargai. Setiap orang mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Semuanya harus dihargai agar terbangun kehidupan bermasyarakat yang damai. Contoh sikap saling menghargai adalah kerjasama dan gotong royong yang mengharuskan setiap orang lebih menghargai rekannya berkegiatan. Tiga, saling membantu. Saling membantu menjadi ciri dari kegiatan kerjasama dan gotong royong. Contohnya seperti kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat kelompok Sumba yang membuat pengaturan air masyarakat untuk dana yang boleh lebih diuntungkan atau lebih diberikan dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, sampai harus dirasakan bersama-sama melalui kerjasama dan gotong royong. Dengan kerjasama dan gotong royong, semua akan mendapatkan manfaat dari menguatkan kebersamaan. Olah rasa dan karsa. Olah rasa dan karsa merupakan karakter yang bersifat komunikatif, kreatif, dan antusias atau bersemangat. Ciri dari karakter ini adalah pandai bergaul, bermasyarakat, dan menggalang kerjasama. Menurut konsep karakter holistik, olah rasa dan karsa dapat disebut sebagai karakter merah. Karakter merah dimiliki setiap orang. Namun, memang ada orang yang cenderung lebih berkarakter merah. Nah, orang seperti itu disebut sebagai tipe sanguinis dalam psikologi, yang juga selaras dengan kecakapan emosi sosial. Olah rasa dan karsa atau karakter merah membuat kerjasama dan gotong royong lebih bersemangat. Dan mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan mempresentasikan hasil diskusi sesuai dengan minat kalian. Yang paling akhir adalah dari kelompok melukis. Mereka bisa menggambarkan materi itu tentang nilai penting dalam wujud gambar yang sangat menarik. Yang
pertama tentang saling mengatasi kekurangan, kemudian yang kedua ini saling menghargai dan memahami, kemudian yang ketiga saling membantu, dan yang keempat saling menguatkan. Kemudian dalam landasan karakter, kelompok melukis juga menggambarkan karakter dari warna. Di sini diberi warna hijau, kemudian kuning, kemudian biru dan merah. Kira-kira dari pembelajaran hari ini sudah bisa memahami apa itu nilai pentingnya? Ada berapa tadi? Saling menghargai, menguatkan kebersamaan. Sedangkan landasan karakter yang digambarkan dalam bentuk warna ada berapa? Karakter apa? Nah, untuk yang terakhir dan untuk lebih anak-anak biar paham dalam contoh sehari-hari, tugas yang kedua adalah anak-anak mengerjakan LKPD, membuat kerja peserta didik. Di sini ada soal 5 tentang nilai penting saling memahami, menghargai, membantu, mengatasi kekurangan, dan menguatkan kerjasama. Berikan contoh sehari-harinya. Contoh saling memahami itu seperti apa? Dalam bentuk tulisan, bukan gambar ya. Dalam sebuah ini ditulis nilai penting 1. Misalnya saling memahami diberi contoh dalam kehidupan sehari-hari 1 saja ya. Kita sudah sampai di akhir pembelajaran hari ini. Terima kasih anak-anak, sangat antusias sekali kelompok menyanyi, bercerita, dan melukis. Untuk pertemuan selanjutnya, kita lanjutkan materi tentang evolusi mental. Ya, tugas yang kedua adalah dibaca buku materinya. Nanti kita menggunakan pembelajaran yang lebih menarik lagi. Ya, jangan lupa belajar. Terima kasih untuk hari ini. Mohon maaf jika ada salah kata. Salah satu printing dua. Sudah betul, siap gerak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin kita sudah melaksanakan observasi di kelas pembelajaran baik. Alhamdulillah sudah berjalan dengan baik. Hari ini kita refleksi, mau mengevaluasi yang kemarin sudah kita lakukan. Sifatnya sampai dengan tidak perlu tegang. Saya juga ikut tegang ini. Mengalir saja yang dirinya rasakan secara pribadi, kira-kira dari yang sudah kemarin dilakukan itu yang menjadi catatan dirinya secara pribadi. Ini dari plus minusnya. Mungkin dari proses kemarin merasa puas, kalau rasa sudah bagusnya gimana, kalau rasa kurangnya gimana, menurut nilai pribadi seperti apa. Enggak. Baik, terima kasih. Di sini saya ingin sharing saja tentang proses pembelajaran kemarin yang saya rasa memang ada beberapa poin yang saya merasa belum puas. Ya, tapi sebelum
membahas yang belum puas, ada beberapa yang saya anggap juga sudah puas. Salah satunya adalah dalam proses pembelajaran kemarin sudah menggunakan proses pembelajaran yang berdiferensiasi. Di sana saya menggunakan diferensiasi korban dan objek, dan itu sudah sesuai yang saya rencanakan. Kemudian dalam hasil presentasi, anak-anak juga sudah mampu mempresentasikan apa yang menjadi keinginan saya dan sesuai dengan gaya belajar anak-anak. Itu hal yang menurut saya membuat saya cukup puas. Kalau yang belum puas, ada dua hal yang menurut saya memang belum puas. Yang pertama adalah itu ketika diskusi. Ya, mudah-mudahan nanti untuk pembelajaran berikutnya bisa berjalan dengan lebih baik lagi, lebih inovatif lagi, lebih kreatif lagi, dan yang pastinya anak-anak lebih bahagia saat pembelajaran berlangsung, sehingga tujuan pembelajaran juga bisa dicapai dengan sebaik-baiknya. Oke, mungkin ini nanti yang bisa kita tindak lanjuti untuk kedepannya. Nanti kita lihat pembelajaran berikutnya seperti apa. Mungkin ngeten Pak Sri.